membawa identitas itu, teman-teman menyiapkan data yang dilaporkan gitu, menggunakan data yang dilaporkan. Misalnya kalau kehilangan foto atau barang, misalnya kehilangan motor itu kalau ada foto. Halo teman-teman, menjadi bisa pada video kali ini teman-teman kita akan membagikan terkait dengan tata cara untuk mengurus atau bikin surat keterangan kehilangan di kepolisian atau di kantor polisi ya. Nah biasanya yang sering banget hilang itu berupa hal-hal yang ada di dompet seperti KTP misalnya, terus SIM ya. Terus ada juga kartu BPJS, atau teman-teman kehilangan kalau mahasiswa kehilangan KTM, atau teman-teman kehilangan ATM ya, kartu tanda mahasiswa atau ATM ya. KTM atau ATM itu sering banget ya ada di dompet itu kehilangan karena dompetnya hilang atau jatuh. Untuk membuat surat keterangan kehilangan itu tidak mudah teman-teman, tapi percayalah kalau teman-teman memenuhi dengan syaratnya itu semua bisa dilakukan dengan gratis. Nah untuk surat keterangan kehilangan ini juga tidak hanya hal-hal kecil seperti itu, bisa aja surat keterangan kehilangan misalnya teman-teman kehilangan BPKB motor atau mobil, teman-teman kehilangan sertifikat tanah, kehilangan ijazah dan lain sebagainya. Nama juga kehilangan ya, melaporkan kehilangan. Nah teman-teman yang perlu diingat ataupun teman-teman yang perlu dicatat, misalnya teman-teman kehilangan bahkan kehilangan barang atau benda seperti HP lain sebagainya, itu sering banget gitu ya, kita wajib atau bisa diurus itu dengan membuat surat keterangan kehilangan. Nah bagaimana untuk teman-teman agar lebih mudahnya untuk membuat surat keterangan kehilangan seperti ini? Itu teman-teman, yang pertama teman-teman harus mengetahui terkait dengan syaratnya. Untuk syarat membuat surat keterangan kehilangan ini, teman-teman yang wajib dibawa, teman-teman itu harus membawa kartu tanda penduduk, artinya membawa identitas diri. Identitas teman-teman itu perlu kalian bawa. Kalau teman-teman misalnya identitas dirinya hilang, teman-teman kan sekarang udah banyak aplikasi online ya. Kalau misalnya KTP itu kan ada IKD, identitas kependudukan digital, itu teman-teman bisa download dan teman-teman bisa manfaatkan dengan baik. Intinya teman-teman membawa kartu identitas teman-teman. Kalau perlu itu teman-teman fotokopi sebagai cadangan aja gitulah ya. Untuk kehilangan, kalau kehilangan KTP bagaimana, atau kita nggak punya fotokopinya, teman-teman bisa membawa SIM dan lain sebagainya lah ya. Nah selanjutnya setelah membawa identitas itu, teman-teman menyiapkan data yang dilaporkan gitu, menggunakan data yang dilaporkan. Misalnya kalau kehilangan foto atau barang, misalnya kehilangan motor itu kalau ada fotonya, jadi nanti akan dilihat tuh. Bahkan ini ya, jika barang hilang berupa benda seperti nomor khusus kayak ATM gitu ya, nomor ATM kita itu berapa, atau ponsel atau nomor ponsel gitu ya, atau SIM card gitu hilang, itu teman-teman perlu untuk mengingat nomornya. Bahkan kalau teman-teman kehilangan motor gitu, teman-teman ingat aja BE-nya hilang, BE berapa gitu kan, teman-teman hafal dari motor teman-teman yang hilang. Nah selanjutnya setelah hal tersebut dibawa, beberapa dokumen atau keterangan, surat keterangan yang dibawa, dokumen pendukung ini tergantung teman-teman kehilangannya apa tuh. Misalnya teman-teman yang kehilangan sertifikat, itu teman-teman melampirkan sertifikat atau pengantar dari BPN, itu teman-teman perlu untuk membawa ya, melampirkan fotokopi sertifikatnya. Kalau nggak ada fotokopi sertifikat, teman-teman melampirkan surat pengantar dari BPN dan pemerintah desa setempat. Kalau teman-teman kehilangannya ijazah atau lain sebagainya, melampirkan surat pengantar dari dinas terkait atau sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya kehilangan buku rekening, tabungan atau ATM, teman-teman itu melampirkan surat pengantar dari bank yang mengeluarkan, itu perlu teman-teman ya, misalnya dari Bank BRI, BNI, BTPN dan lain sebagainya. Nah selanjutnya teman-teman untuk yang kehilangan BPKB, itu teman-teman melampirkan fotokopi KTP atas nama BPKB di STNK, itu teman-teman yang perlu teman-teman ingat gitu ya. Untuk teman-teman yang kehilangan KTP atau kartu keluarga, itu teman-teman melampirkan juga surat pengantar dari pemerintah desa setempat itu. Nah itu untuk syarat atau untuk teman-teman yang sedang menyiapkan diri dalam membuat surat permohonan surat keterangan kehilangan. Yang pasti teman-teman melampirkan identitas diri dan menyiapkan data yang dilaporkan, terus fotokopi dokumen pendukung surat keterangan yang dilaporkan gitu. Itu ya teman-teman ya, ini banyak sekali sih yang misalnya teman-teman kebingungan untuk syarat ini. Nah selanjutnya nanti teman-teman untuk
cara membuat surat keterangan kehilangan ini yang paling mudah itu teman-teman nanti gak datang ke kantor polisi, bisa teman-teman datang ke Polres ataupun teman-teman datang ke Polsek. Nah, ketika teman-teman datang ke Polres ataupun datang ke Polsek, tinggal di mana yang terdekatnya dari lokasi jangkauan teman-teman semuanya. Nanti teman-teman akan masuk ke bagian pengaduan atau pelayanan masyarakat. Nah, setelah masuk di bagian pengaduan atau pelayanan masyarakat, yang ketiga teman-teman akan diminta untuk mengisi formulir terkait dengan kehilangan gitu ya. Formulir ini kurang lebihnya itu ada seputar pertanyaan kehilangan gitu ya, mengisi formulir dan diberikan pertanyaan seputar kehilangan. Kalau dan ada baiknya juga teman-teman itu mengingat kehilangannya itu di mana, kronologisnya kurang lebihnya seperti itu. Untuk isi formulirnya kurang lebihnya nanti ada nama lengkap, alamat, jenis pelaporan, kapan waktu kejadian dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman untuk isi formulir. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bawa berkas semua itu dan diurus. Semua pengurusan ini di kantor polisi atau Polres ataupun Polsek itu gratis, tidak ada biaya apapun. Namanya juga kita mengisi surat kehilangan, artinya kita sedang kena musibah. Jadi teman-teman itu semua proses pengurusan atau pembuatan surat pengantar ini adalah gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, hal yang penting juga yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk surat keterangan kehilangan ini hanya berlaku selama 14 hari. Jadi kan kalau misalnya kita mengurus KTP nih, mengurus KTP atau KK di Dukcapil itu kan harus membawa surat keterangan kehilangan, misalnya KTP hilang lain sebagainya ya. Nah, itu teman-teman membawa surat keterangan kehilangan. Jadi karena mungkin teman-teman buat surat keterangan kehilangan itu hanya berlaku selama 14 hari. Jadi saran saya kalau membuat surat keterangan kehilangan itu teman-teman pas ada waktu untuk proses pengurusannya itu ya, karena hanya berlaku 14 hari. Nah, kalau lebih dari 14 hari bagaimana? Teman-teman bisa memperpanjang lagi di kantor kepolisian, buat lagi dengan proses yang sama gitu ya, 14 hari itu gitu. Tapi kalau misalnya administrasi ini biasanya sih berlaku ya, masih berlaku meskipun lama dalam beberapa kasusnya. Itu ya teman-teman untuk tata cara membuat surat keterangan kehilangan, baik kehilangan motor, benda ataupun barang. Itulah ya kurang lebihnya terkait dengan cara dan syarat membuat surat keterangan kehilangan di kantor polisi. Nah, adanya video ini adalah pembagian atau menjelaskan terkait dengan materi-materi sebelumnya yang sudah kita ulas terkait dengan kehilangan lainnya, bahkan kehilangan buku nikah dan lain sebagainya, kehilangan SIM motor, kehilangan SIM card, lain sebagainya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah gambaran umum, semoga aja melalui konten-konten yang dibagikan ini teman-teman bisa sukses untuk pengurusannya, karena sesuai dengan nama ini adalah channel Menjadi Bisa. Jadi kita bisa menjadi bisa untuk kita sukses ke depannya. Salah satunya teman-teman menjadi bisa untuk mengurus surat pengantar kehilangan. Itu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jika kalian suka jangan lupa untuk like, komen, dan share. Jika kalian nggak suka silahkan teman-teman bisa dislike. Kalau ada komentar atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, bye.